wanita atau kita singkat dengan IWP. Nah, disebut demikian karena grup ini terbentuk berawal dari beberapa personel yang meraih prestasi tentang kisah inspiratif Bunga Rampai dengan tema inspirasi perempuan teladan, optimis dan produktif. Saya sebutkan di sini yaitu Ibu Dr. Sarmini Batang, Ibu Emi Sudarwati dari Bojonegoro, Ibu Fitri Sukmawati dari Kalbar, dan saya sendiri dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan dalam perkembangannya ada beberapa teman dari lintas provinsi, bahkan lintas negara yang berhobi sama, yaitu menulis. Ya. Ada Bu Nurmala Dewi, Bu Rahmawati, kemudian Bu Maya, Bu Eli, Bu Amalia, Bu Juleha, Bu Ita, dan sebagainya deh. Mungkin saya belum hafal satu persatu, nanti di sini kita akan saling berkenalan ya. Masing-masing dengan beragam profesi, namun demikian alhamdulillah hal tersebut justru menjadikan sebagai wadah yang sangat menarik. Ibaratnya bunga taman dalam sebuah jambangan. Jadi berbeda-beda namun saling melengisi dan saling melengkapi. Dan insya Allah sore nanti akan kita kukuhkan pula garisan pena wanita ini sebagai wadah tangan-tangan terbaik untuk kaum perempuan. Maaf ini di bapaknya, saya sebutkan untuk kaum perempuan terlebih dahulu. Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan ini adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bu Dr. Sarmini. Kepada Bu Sarmini dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Eko. Alhamdulillah ya, sore ini luar biasa. Mudah-mudahan connectingnya nanti bagus gitu ya. Iya, betul Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini hari istimewa, hari yang luar biasa ya. Saya didampingi oleh ibu-ibu yang luar biasa, yang soleh, yang smart, yang cantik, dan juga bersama kita Bapak Dokter ya. Itu ada Pak Yonatan Raharjo. Terima kasih Bapak sudah membersamai kami hingga nanti sekitar kurang lebih jam 5 gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan kegiatan kita ya. Gitu. Saya pastinya di dalam GPW ini yang menginisiasi lahirnya GPW, sebenarnya kemarin menginginkan dari 32 provinsi bisa gabung semua. Gitu. Tapi tetap support, alhamdulillah, untuk Ibu Emi dari Jawa Timur, Ibu Eko dari Jawa Tengah, kemudian Ibu Fitri dari Pontianak. Ini luar biasa, dan kita semuanya, dan saya dari Batam. Dan ini memang kita keempat-empatnya beda provinsi semuanya, luar biasa. Saya sangat-sangat berterima kasih yang sudah mensupport saya sehingga GPW ini bisa lahir menjadikan sebuah wadah, di mana wadah ini bisa menjadikan kita untuk berkreasi, berdiskusi, kemudian tempat bereksistensi diri kita sendiri, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang edukasi, kemudian parenting, webinar, dan segala sesuatu yang bersifat positif. Gitu. Kemudian tak lupa saya sampaikan salam bangga saya dan selamat datang kepada sahabat saya dari Malaysia, Ibu Zulaiha. Cigu, nampakkan Cigu wajahnya, kameranya. Ya. Iya, baik. Wih, cantiknya. Iya, ini kita berharap Bu Nuraini juga bisa menyusul nanti gabung dengan kita ya. Cikgu, gimana kabarnya Malaysia? Insya Allah Cikgu Nuraini akan bersama kita. Oh gitu, iya. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa segera ketemu ya. Amin, amin. Ya. Yang namanya GPW atau wadah GPW ini kita dari kita untuk kita.
Ya, kegiatan kita di sini ada beberapa, yaitu webinar series, kemudian parenting, kemudian penulisan buku, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain yang sudah diprogramkan. Insya Allah untuk Ibu Fitri, Ibu Emi, Ibu Eko ya, minta tolong selalu dukungannya, dan juga teman-teman kita yang bergabung di sini, karena ini baru merupakan volume 1 ya. Buku kita sudah terbit. Terima kasih dari penerbit Majas yang sudah menjadi fasilitator ya kita semuanya, sehingga buku kita sudah kita terima di alamat masing-masing, di rumah masing-masing gitu. Makanya nanti untuk kedepannya yang volume 2 kita harap dari teman-teman juga bisa memberikan kontribusinya menulis gitu ya, yang sudah cukup banyak, dan juga dari Malaysia nanti bisa bergabung di dalam penulisan buku volume 2 gitu. Nah, kalau untuk saat ini kita GPW ya, GPW Indonesia atau Goresan Pena Wanita Indonesia, maka nanti karena Malaysia hadir bersama kita akan membuat buku Goresan Pena Wanita Dunia gitu. Mudah-mudahan nanti bisa ditranslatekan juga gitu. Nah, ini juga bisa memotivasi teman-teman kita gitu, karena Bu Yulaya ini juga tokoh pramuka, tokoh sport ya. Jadi nanti bisa berkolaborasi dengan Ibu Eko, beliau juga tokoh pramuka juga. Gitu. Oh, Inilah alhamdulillah. Iya, inilah gunanya ketika kita bergabung di wadah ini. Jadi saya tidak untuk memperpanjang waktu, sudah hadir juga untuk narasumber yang pertama yaitu Ibu Emi, kemudian nanti Ibu Fitri menyusul, dan terakhir nanti kita akan bedah buku di mana untuk pakarnya ya Dr. Yonatan Raharjo sudah bergabung dengan kita. Nah, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan pencerahan dari beliau. Jadi saya terima kasih kembali saya ucapkan kepada sahabat-sahabat saya yang luar biasa. Dr. Rara selamat bergabung ya. Ada Anggita juga ya, ini relawan kita dari anak-anak Papua yang alhamdulillah kemarin tulisan saya juga diminta di kementerian ya, dan di Republika juga. Mudah-mudahan dari kita semuanya, untuk kita semuanya, menjadikan kolaborasi yang positif dan kompetensi yang kita punyai bisa memberikan kemanfaatan maksimal untuk orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan basmalah ya, hari ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Eko, silakan. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Bu Sarmini. Hebat ya Bu ya. Ya, ini kita baru berjumpa pertama kali aja sudah sedemikian ramainya, sudah sedemikian grupnya. Maka insya Allah perjumpaan kita yang berikutnya mungkin akan lebih gayang ya, akan banyak teman-teman yang bergabung dan memberikan inspirasi kepada kita semua. Baik Bapak Ibu yang kita cintai dan kita banggakan, untuk yang pertama kali ini kita akan bertemu dengan Bu Emi Sudarwati dari Bojonegoro. Oke, selintas akan saya bacakan tentang kurikulum vitae-nya. Bu Emi ini dari jurusan Bahasa Daerah IKIP Negeri Surabaya tahun 93 dan lulus tahun 98. Beliau mengajar di SMP 1 Bornos tahun 2005. Di samping aktif mengajar, juga aktif menulis dan menerbitkan beberapa karya sastra Indonesia, bahkan editor lebih dari 300 buku karya siswa dan buku karya guru Indonesia. Hebat sekali ya. Kemudian di PJ Budaya Lingkungan dan Sekolah aktif sebagai pembina majalah Siswa Bakti, kemudian pengurus MGMP Bahasa Jawa. Ya, dan ternyata beliau adalah seorang panoto coro. Baca dalam bahasa Jawa. Tentu bahasanya juga sangat santun, sangat lihai untuk membahasakan sesuatu yang sangat bagus, terutama untuk pada masalah pengantin ini. Saya percaya orang Permadani itu pandai bertutur kata dengan segala kolaborasinya, kemudian juga pandai mencondro itu bisa membaca bagaimana kahanan pengantin dengan baju apa, artinya apa. Nah, nanti suatu ketika mungkin Bu Emi akan meneruskan pengalamannya sebagai seorang panoto coro. Kemudian beliau juga ketua Yayasan Tiga Sri Kandi Sejati. Hebatnya lagi, beliau itu kemarin membacakan semua tulisan-tulisan kita. Hebat itu, beliau sangat inspirasi, sangat memotivasi kita semua. Baik,
kalau saya bacakan mungkin tidak sampai besok pun juga tidak akan selesai. Maka saya berikan waktu 30 menit untuk Bu Emi Sudarwati. Dipersilahkan Bu Emi. Baik, terima kasih Bu Eko, terima kasih Bu Dr. Sarmini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu hebat dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari Malaysia. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbicara di sini. Tiada kata yang indah untuk saya ucapkan, kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelukis alam semesta beserta isinya. Salawat dan salam saya haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, idola kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Sarmini SPD MMPD selaku inisiasi kegiatan kita di Goresan Pena Wanita Indonesia ini atau GPW ya. Saya tambah sendiri menjadi GPWI Bu. Goresan Pena Wanita Indonesia. Siap, Ibu. Karena kita anggotanya seluruh Indonesia. Iya, Ya. Iya. Bahkan nanti mungkin bisa menjadi GPWD, Goresan Pena Wanita. Iya. Yang saya hormati narasumber berikutnya yang saat ini belum bisa bergabung, yaitu Ibu Dr. Haja Fitri Sukmawati, MPSI, PS, psikolog, ya, psikolog yang belum bisa hadir. Mudah-mudahan nanti segera bisa bergabung dengan kita. Yang saya hormati pula Bapak Dr. Hewan Yonatan Raharjo, ya, yang nanti akan membedah buku GPW kita yang luar biasa. Tak lupa pula ibu-ibu hebat dari seluruh Indonesia, bahkan dari Malaysia yang sudah sudi bergabung pada acara ini. Kita akan sedikit ya nanti membahas tentang buku yang baru saja kita terbitkan. Terlebih dahulu mohon izin saya mau share screen sebentar. Bisa ya Bu ya? Ya, silakan. Sudah kelihatan Ibu-ibu? Iya, sampun Bu, udah. Terima kasih. Jadi yang saya di sini tidak ingin memberikan materi karena saya tahu kita semua adalah wanita-wanita hebat dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri, semuanya wanita-wanita hebat. Saya hanya ingin sedikit saja Bu menyampaikan. Emi, PPT-nya belum nampak. Oh, belum ya? Iya, Belum. belum nampak PPT-nya. Mungkin tidak usah di slideshow, nggak apa-apa Bu. Kadang-kadang kalau di slideshow agak bermasalah, jadinya mungkin yang slide biasa aja. Oke, sebentar. Di sini ini sedang hujan Bu, makanya agak rewel ini. Iya. Nanti kalau agak terkendala, saya buka dari sini nggak apa-apa Bu. Ya, kelihatannya ini tidak mau ini. Iya dah. Ibu stop screen aja Stop dulu biar ya. biar saya buka dari sini. Oke. Oke. Izin ya Bu Emi, saya buka dari sini. Oke, siap. Dari tadi hujan Bu, mulai jam 2 tadi itu di sini sudah hujan sampai sekarang. Sama Bu. Iya. Wow. Oke, sudah nampak Bapak Ibu? Ya. Iya. Saya coba untuk slideshow ya. Ya. Kalau signalnya bagus biasanya bisa. Iya.
Sudah Ibu? Ya, bisa Bu, bisa Ya. Bu. Oke, ya silakan. Baik, baik ibu-ibu hebat dari seluruh Indonesia, juga Bapak Dr. Hewan Yunatan Raharjo. Jadi saya di sini tidak ingin memberikan materi atau apa, tapi kita sedikit saja sharing, menyampaikan sedikit tentang buku Goresan Pena Wanita Indonesia yang kemarin semuanya sudah saya baca di channel YouTube TBM Kinanti. Jadi kalau ibu-ibu pengen tahu lebih lengkapnya, karena ini nanti kalau saya sampaikan semuanya waktunya tidak bakalan cukup ya Bu ya. Jadi kisahnya ini untuk satu orang bisa lebih dari 10 halaman. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana sih peran wanita dalam pendidikan, khususnya yang ada dalam buku Goresan Pena Wanita Indonesia ini. Nah, ini saja yang ingin saya sampaikan. Jadi seperti buku yang selama ini saya baca, ya. Next book. Ya, selama ini saya sering atau kita semua sering membaca buku yang di situ itu berbicara bahwa mendidik seorang anak laki-laki. Jadi kita mempunyai seorang anak laki. Kebetulan saya mempunyai 2 orang anak laki-laki. Itu sama dengan kita hanya mendidik person saja. Jadi mendidik ya satu anak itu saja. Beda dengan kita mendidik seorang wanita. Karena dengan mendidik seorang wanita, kita sama juga mendidik keluarga. Bahkan mungkin mendidik seorang wanita adalah sama dengan mendidik bangsa ini, mendidik negara ini, dan seterusnya. Ya. Berikutnya, mengapa wanita harus menulis? Ini khususnya 10 wanita luar biasa dalam buku ini yang sudah menggoreskan penanya. Ini kita meneladani idola kita semua. Kebetulan sekarang tanggal 21 April ya Ibu-Ibu, kita meneladani Ibu kita Kartini yang sudah menerbitkan terlebih dahulu menulis sebuah buku, meskipun bukan beliau sendiri yang menerbitkan ya, dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, dengan meneladani semangat beliau ini, maka terlahirlah sebuah buku kita yang luar biasa dengan judul Goresan Pena Wanita Indonesia. Dalam buku ini ada 10 karya inspiratif, 10 karya yang sangat inspiratif. Insya Allah ini nanti akan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadi wanita-wanita yang bukan wanita biasa. Next, Bu Dokter. Ya, karya yang pertama yaitu yang ditulis oleh Ibu Dr. Sarmini, SPD MMPD, dengan judul Terlecut TB tulang dan bubuk di tengah pasar menjadikanku seorang dokter. Maaf, meskipun beliau ini lahir dari keluarga yang sederhana, suaminya hanya lulusan SMA, tapi beliau sangat bangga. Beliau sangat bangga dengan suaminya yang begitu mendukung. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa kalau suami kita memiliki pendidikan tinggi, kemudian mendukung karir kita, belum tentu juga. Ya. Jadi Ibu dokter ini yang dari keluarga sederhana, kemudian suaminya pun hanya lulusan SMA, terus beliau sendiri juga dalam keadaan yang, maaf ini sakit parah waktu itu ya, yaitu kena TB tulang. Nah, ini penyakit yang tidak sembarangan ya, mungkin bagi kita sebagian orang wanita mungkin sudah shock, sudah stres dengan seperti ini, tapi beliau bisa bangkit. Terus lagi beliau juga tidak tinggal di rumah yang mewah ya waktu itu, tetapi tinggal di sebuah gubuk sederhana. Tapi semua ini bisa mendorong beliau untuk sukses menjadi pendidikannya menjadi seorang dokter. Ini luar biasa, Bu Dr. Sarmini. Saya ucapkan selamat untuk panjenengan. Kemudian yang kedua, next Bu, karya yang kedua, ini kebetulan karya saya sendiri dengan judul Terbang ke Benua Biru. Ini menceritakan tentang saya waktu masih kecil, masih bayi, ini pernah tidak diterima oleh keluarga karena lahir di hari pasaran Jawa yang dianggap akan membawa sial bagi keluarga. Kemudian sempat dibuang dari keluarga.
dan akhirnya menjadi seorang guru, penulis, dan motivator. Kemudian saya juga bisa sampai terbang ke Belanda. Seperti itu. Next, Bu Dokter. Kemudian yang ketiga adalah karya dari Ibu Maya Rihmayati SEMAK dengan judul Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah terindah di usiaku yang tidak muda, mengandung dan melahirkan. Jadi beliau ini, Bu Maya ini hamil dan melahirkan di usia senja, ibu-ibu ya, di usia yang sudah kritis, jadi tidak kalau menurut kedokteran mungkin sudah tidak layak untuk melahirkan. Jadi melahirkan itu harus di usia yang misalkan 25 atau sampai 30, ini beliau sudah masa-masa kritis, tapi alhamdulillah bisa melahirkan dengan normal. Meskipun pada saat itu suaminya sedang sakit parah. Jadi suaminya sedang sakit parah, kemudian juga beliau sendiri kesulitan dalam mencari pekerjaan. Tetapi dengan kerja kerasnya yang luar biasa, juga dorongan dari keluarga, beliau sukses menjadi ibu, istri, dan seorang dosen. Saya juga bangga dengan Ibu Maya Rihmayanti, sahabat yang luar biasa. Berikutnya, next, Bu Dr. Sarmini. Karya yang keempat yaitu dengan judul Ceritaku Sebagai Anak Rantau. Ini karya Ibu Ita Mustika SEMAK CTT. Ini juga tidak kalah menarik. Jadi beliau seorang anak rantau dari keluarga yang sederhana juga, tapi bercita-cita luar biasa, yaitu menjadi seorang profesor. Nah, ini cita-citanya. Kita doakan semoga beliau bisa sukses dalam meraih cita-citanya. Beliau hanya berasal dari keluarga sederhana, pernah juga merasakan kesana kemari susah mencari pekerjaan, kemudian merantau ke Batam, bertemu juga dengan Ibu Dr. Sarmini ya di Batam, menjadi dosen, terus kemudian menjadi sukses juga di Batam, keluarganya juga bahagia. Next, Bu Dokter. Karya yang kelima adalah, ya, next, Bu Dokter. Karya kelima adalah dengan judul, ada trouble sebentar. iya, nggak apa-apa, saya lanjutkan saja ya. Karya kelima adalah karya Ibu Dr. Rahmawati. Ya, Ibu Dr. Rahmawati. Masih belum bisa ya. Oke, saya buka bukunya saja. Soalnya saya tidak hafal. Yang kelima adalah karya Ibu Dr. Rahmawati dengan judul Terwujudnya Impian Menjadi Dokter. Berkat tekad yang kuat, kerja keras, keyakinan, dukungan, dan juga doa. Jadi ini ada yang menarik ya, ketika saya baca di YouTube banyak yang komentar ini di karyanya Ibu Dr. Rahmawati, karena waktu kecil ternyata beliau ini anak yang sangat bandel. Jadi jika ibu-ibu memiliki anak bandel, jangan patah semangat, karena ini ada satu contohnya, yaitu Ibu Dr. Rahmawati, anak bandel yang bercita-cita menjadi dokter dan bisa sukses. Berkat siapa? Berkat seorang guru wali kelas 4. Jadi guru wali kelas 4 yang begitu menginspirasi beliau sehingga atau merubah mindset beliau yang tadinya malas belajar menjadi rajin. Terus kemudian yang tadinya ranking terakhir ya, ranking 2 dari bawah. Ranking 2 dari bawah kemudian menjadi juara kelas. Ini luar biasa, dan akhirnya di akhir cerita beliau menjadi seorang dokter. Tak diragukan lagi oleh bahkan waktu kecil ketika dia mau masuk kuliah, mau masuk kedokteran, ini diragukan oleh keluarga besarnya. Gitu. Mana mungkin bisa menjadi seorang dokter dengan keadaan ekonomi yang biasa-biasa saja. Ternyata beliau bisa membuktikan. Alhamdulillah luar biasa. Selanjutnya, next, Bu Dokter. Kisah selanjutnya adalah yang ditulis Ibu Eti Kurniawati SST. Ini juga luar biasa dengan judul Aku dan Rezekiku Aceh. Ya. Jadi beliau ini
seorang dosen dengan dulunya latar belakang keluarga juga sederhana. Beliau sangat ingin ke Aceh. Jadi sangat ingin ke Aceh walaupun jadi dosen di Batam ya kalau tidak salah, ini saya sedikit lupa, tapi semuanya sudah saya baca, bisa cek di channel YouTube TBM Kinanti. Dan impiannya menjadi nyata, ternyata beliau mendapat tugas dari kantornya untuk pergi ke Aceh. Ini luar biasa. Selanjutnya next Bu Dokter. Ya. Selanjutnya karya yang paling banyak mendapatkan likes di YouTube yaitu peran Umi Gandur untuk bangsa Indonesia, karya Ibu Dr. Hajah Fitri Sukmawati, MPSI Psikolog. Beliau adalah seorang dokter, dosen, psikolog, dan ibu yang luar biasa. Jadi beliau ini memiliki peran yang sangat banyak, ya, bukan hanya seorang ibu, dari 2 anak yang ganteng-ganteng yang bernama Gandur ini ternyata adalah anak-anak beliau. Jadi, tapi beliau juga memiliki kesibukan yang luar biasa sebagai psikolog. Jadi tidak hanya sebagai dosen, tapi juga sebagai psikolog yang banyak sekali berperan penting pada saat pandemi COVID-19. Jadi banyak orang yang terganggu jiwanya karena COVID, ditinggal oleh keluarganya. Nah, beliau ini sangat berperan dalam menyembuhkan mental mereka. Kisah selanjutnya, next Bu Dokter, adalah dari Ibu moderator kita, yaitu Ibu Eko Gustini Wardani Pramukawati, yang ke-9. Judulnya adalah, yang ke-8 dulu ya. Yang ke-8 dulu, yaitu Ibu Ferdila, SEMAKCTT CPHRR, panjang sekali. Seorang wanita dengan gelar yang sangat panjang. Aku dan 4 peranku sama dengan perannya. Jadi beliau bukan hanya panjang di titelnya atau gelarnya, tapi perannya juga sangat banyak. Ya, yang pertama yaitu peran sebagai seorang istri. Beliau sebagai istri yang baik, sebagai ibu yang baik, sebagai dosen yang baik. Bukan hanya sebagai dosen, tapi juga pegawai kantoran. Jadi beliau memiliki peran-peran yang strategis dalam hidupnya. Nah, beliau sukses dalam 4 peran ini, luar biasa. Selamat Bu Ferdila, SEMAKCTT CPHRM. Nah, selanjutnya next Bu Dokter, yang ke-9 adalah Ibu moderator kita, Ibu Dr. Anda Eko Gustini Madani Pramukawati. Seperti juga namanya, ternyata orang tua beliau ini sudah menyiapkan beliau untuk menjadi seorang pramuka sejati. Tugas-tugas beliau, ya, jadi tugas beliau ini sebenarnya kuliahnya di keguruan, ya, beliau adalah seorang guru BK, tetapi tidak melamar menjadi guru karena sudah asik di dunia konselor atau menulis. Beliau sering sekali menulis materi naskah pidato pimpinan-pimpinan di Pemprov ya. Jadi dengan judul dari konselor akhirnya menjadi konseptor. Jadi akhirnya beliau tapi tidak melupakan melupakan passionnya sebagai seorang konselor, karena beliau juga dulu pernah di majalah itu kayak menerima job sebagai konselor. Nah, seperti itu. Jadi kayak bimbingan secara online di majalah seperti itu. Baik, yang terakhir adalah cita-cita di antara angan-angan karya Ibu Ade Sarmini, Esos MSI. Nah, ini tentang apa? Beliau ini seorang dosen juga, ya, pernah
memenangkan lomba menulis cerita anak, ya, menulis cerita anak di dalam sebuah perlombaan yang bukan sembarangan lombanya, ini tingkat provinsi, ya. Baik, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Next, Bu Dokter. Akhir kata, kita sebagai anggota, sebagai pengurus gerakan Goresan Pena Wanita Indonesia ini memiliki angan-angan ingin terus menulis dan mengembangkan inspirasi kepada semua wanita khususnya di Indonesia, dan jika bisa akan melebarkan sayap sampai ke luar negeri. Demikian yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi kita semua. Mohon maaf jika banyak khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Eko. Oke, kita beri aplaus untuk Bu Emi Sudarwati, ya. Hebat sekali, Ibu. Ibu sangat mendalami dari semua tulisan 10 perempuan Indonesia yang hebat. Ibu Eko, ini selamat datang kepada Ibu Nuraini dari Malaysia. Oh iya, Sahabat kita sudah datang. Selamat datang, Cikgu. Selamat datang Ibu Nuraini. Ya, selamat datang Bu Nuraini. Iya, selamat bergabung bersama kami, ya. Kita bicara tentang kita, berarti kan kita sudah menyatu dalam sebuah persaudaraan. Iya, ya, silakan. Ini mungkin perlu sedikit tanya jawab atau bagaimana, Bu? Ini saya mungkin lanjut ke Ibu. Lanjut aja ya. Oke. Karena Bu Fitri Sukmawati sudah rawuh, ya. Maka giliran Bu Fitri akan menyampaikan materinya. Terlebih dahulu selintas akan saya bacakan tentang kurikulum vitae-nya. Bu Fitri ini masih sangat muda, ya, sangat muda. Beliau kelahiran tahun 1978 pada bulan September. Itu ya Bu ya, tanggal 9. Hebat sekali. Masih 4-5 bulan lagi berulang tahun. Nah, pengalaman pekerjaannya Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FUAD IAIN Pontianak. Wow, itu yang sekarang profesi yang terakhir ditekuni setelah sebelumnya menjadi ketua program studi psikologi dan menjadi wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Jadi alhamdulillah semakin meningkat dan meningkat, Ibu G. Selamat G atas karunia selalu meningkat. Terima kasih. Jadi selama beberapa tahun di Universitas Muhammadiyah Surakarta dari S1 profesi psikolog dan S2-nya, untuk S3-nya beliau malang melintang ke pendidikan psikologi pendidikan di Universitas Negeri Malang. Jadi dari Surakarta ke timur ke Malang. Oke. Bagus sekali. Kemudian organisasi profesinya yaitu Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia sebagai ketua HIMSI Kalbar, kemudian HIMSI Indonesia dan layanan psikologi terapan Gandul sebagai ketuanya, Bu ya. Ini kalau ketemu dengan Bu Fitri ngomong-ngomong soal psikologi, jadi ingat masa lalu, Bu. Saya sebelum menjadi seorang konseptor pernah mengabdi di lembaga psikologi juga di Personata, keliling kita mau ngetes baik yang akpol, baik mau masuk ke perguruan tinggi kemanapun, itu juga sebuah pengalaman sebelum saya masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya. Waktu itu kita masih happy, nggak mikir ya, karena anak muda kan, terus yang penting ono kegiatan kita lakukan waktu itu. Untuk Bu Fitri ini, dia sudah mengikuti pelatihan profesional, yang terakhir adalah pengembangan publikasi karya ilmiah oleh LIPI Bandung. Wow, keren deh. Nanti mungkin suatu ketika Bu Fitri juga bisa akan menceritakan bagaimana pengalamannya mengembangkan publikasi karya ilmiah. Nanti kita akan belajar bareng-bareng ya Bu Fitri ya. Boleh, pengalaman penelitian tidak perlu saya sampaikan. Ini ada 2 halaman. Wow, keren sekali ya.
tentang piagam penghargaan yang terakhir adalah review jurnal Psychological Research Jury. Oke, baik. Mungkin cukup itu riwayat yang saya sampaikan dari Bu itu. Silakan Bu, 30 menit ke depan, monggo mengutarakan berbagai hal dari Baik. ide-idenya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, senang bisa hadir di sini. Yang saya hormati Bu Dr. Sarmini, nih pelopor kita nih, ide Ya. co-center kita pertama nih ya. Kemudian pembahas kita, ada juga hari ini pembahas kita untuk launching buku kita hari ini, Bapak yang saya hormati, yang saya banggakan, Ibu Erni, Ibu Eko, dan ibu-ibu semua. Yang ada di sini adalah ibu-ibu hebat. Saya mengucapkan dulu selamat Hari Kartini. Semoga apapun yang hari ini kita jadi orang yang sukses dan ibu-ibu yang selalu menginspirasi orang lain dan bisa memberikan manfaat. Ibu Fitri, ada dua sahabat kita dari Malaysia, Ibu Fitri. Oh iya, Iya. Selamat bergabung Ibu tetangga kami nih. Saya pengen dekat juga nih di Pontianak, saya pengen dekat ke Malaysia. Selamat bergabung. Semoga nanti bisa bertemu. Senang bisa bersama-sama di Zoom. Semoga nanti bisa ketemu secara nyata di virtual gitu. Baik, saya akan itu dulu share tentang materi saya tentang komunikasi verbal dari sisi pandang ilmu psikologi. Sudah terlihat ya, Bapak Ya, Ibu? Sudah ya. Nah, tadi mungkin untuk CV sudah dibacakan gitu ya. Sini kita lewati saja CV saya. Ya, CV saya mungkin tadi sudah dibacakan, bisa kita lewatin. Nah, bicara komunikasi verbal, pasti dalam kehidupan kita ini komunikasi itu sangat bermakna, gitu ya. Jadi karena hari-hari kita pasti berbicara. Tapi tidak hanya komunikasi verbal sebenarnya yang banyak sekali kita lakukan atau dalam kehidupan sehari-hari kita itu tidak hanya komunikasi verbal yang berperan, gitu. Artinya komunikasi nonverbal juga itu sangat berperan penting. Nah, di sini kita bicara komunikasi itu adalah proses, gitu. Proses yang kita bisa mengirimkan bentuknya simbol, suara, angka, gitu dan sebagainya, itu bentuk-bentuk komunikasi kita. Pagi kalau kita misalnya di jalan, itu komunikasi semua tuh, simbol-simbol lampu merah, simbol-simbol gambar, apa itu semua bentuk komunikasi nonverbal, gitu. Jadi sebenarnya kehidupan kita tidak lepas dari komunikasi, dan komunikasi ini sangat penting dalam kehidupan kita karena ini menjadikan kita bisa memahami satu dengan lain dan kita bisa mengerti apa yang dibicarakan dari orang. Nah, ketika kita bicara komunikasi, nah di sini ada banyak hal, ada 3 hal, ada persentasenya gitu. Jadi ada nada dan suara itu mempengaruhi pada interaksi kita 34%, kemudian kata-kata itu 7%, yang paling banyak sebenarnya adalah bahasa tubuh atau nonverbal, gitu ya. Jadi bentuk apa, mata lirik kemana gitu ya, atau tangan megang apa, itu sebenarnya bentuk komunikasi kita ketika kita berinteraksi dengan orang lain, dan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Artinya komunikasi verbal ini tidak hanya, apalagi misalnya kalau kita di kampus yang bergerak di dunia kampus, jadi pendidik gitu ya, jadi guru, ini komunikasi ini sangat penting gitu. Dan mungkin juga di kantor itu semua digunakan sehari-hari, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Nah, ketika kita bicara komunikasi, kita pasti penting namanya membutuhkan apa sih komunikasi yang membuat orang menjadi efektif, gitu kan? Membuat orang bisa dapat hatinya, membuat orang bisa lancar, membuat orang bisa lebih terjalin interaksi yang baik. Nah, sebenarnya hanya 3 kunci dalam berkomunikasi. Pertama adalah smiling, senyum. Nah, senyum ini memang dari belum kenal, ketika senyum saja itu sudah membuat siapa udah mulai mau berkenalan, sudah mulai menyapa. Tapi cuma kalau kita cemberut gitu ya, muka kita nggak nyaman, orang udah ilfil duluan, orang udah males untuk menyapa kita. Tapi kalau kita sudah mulai senyum, berarti menandakan kita sudah membuka persahabatan untuk siapapun yang belum kita kenal gitu. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang sangat menarik yang bisa kita gunakan, dan pastinya dalam Islam sendiri pun senyum itu adalah ibadah yang paling murah gitu ya, paling murah, paling nggak perlu biaya, tapi bisa digunakan bisa dilakukan semua orang. Dan senyum itu secara psikologis juga akan membuat kita lebih bermakna. Coba kalau kita lihat wajah kita ibu-ibu ya,
mukanya senyum, pasti itu lebih nggak banyak tuh urat-urat saraf yang cuma kalau marah, habis itu krisut semua mukanya jelek banget gitu kan. Nah, artinya kalau senyum itu menjadikan komunikasi verbal itu sudah bisa dimulai. Nah, senyum itu sangat mudah. Senyum itu sangat nggak perlu donasi yang tinggi, nggak perlu mahal gitu ya. Tapi senyum yang seperti apa yang bisa membuat orang tergugah adalah senyum yang tulus. Ada kadang orang senyum tapi sekedar senyum memaksakan, itu kan beda ya dengan senyum yang dia apa adanya, senyum yang memang sangat mudah. Nah, kalau kita bicara senyum, itu sebenarnya setiap negara berbeda-beda. Ini bentuk komunikasi antar negara. Orang Indonesia tuh senyumnya pasti dengan senyum giginya kelihatan semua, gitu ya, gigi senyum iklan tertentu gitu ya. Nah, kalau misalnya beda dengan orang Afrika, beda dengan orang Amerika, ketika dia senyum senang dan dia itu dia tidak, bentuknya berbeda-beda, itu bentuk komunikasi nonverbal yang bisa kita lihat. Kemudian yang kedua adalah greeting, kekuatan salam, bagaimana orang menyapa. Nah, ibu-ibu ketika kita keluar rumah itu pasti banyak yang orang kita ketemu. Masuk kampus ada satpam, ada OB gitu ya, ada siapapun itu. Sekolah ada murid kita gitu, ada teman sejawat, di kantor ada bos, ada mungkin teman selevel. Itu semua memerlukan bagaimana kita menyapa duluan. Nah, ini sangat membuat kita bisa bersahabat, sangat membuat kita lebih nyaman dan membuat itu lebih terbuka. Nah, senyuman tadi sudah membuat awal buka, tapi ketika salam, misalnya selamat pagi Pak, apa kabarnya, itu udah membuat orang merasa nyaman, membuat orang merasa bangga. Dari segi psikologi, ketika orang menyapa, apalagi misalnya disebut dengan namanya, orang itu merasa berharga. Jadi kalau kita kenal, kenapa tidak kita sebut dengan panggilan namanya yang mungkin itu nama kesukaannya. Begitu juga dengan anak didik kita, gitu kan? Ketika kita panggil dengan namanya atau dia punya label, tapi label yang positif, gitu, itu akan menjadi kekuatan interaksi sehingga komunikasinya juga lebih enak untuk dilakukan dan pasti akan menjadi jalinan komunikasi yang baik. Kemudian yang ketiga adalah charming, kekuatan mengambil hati. Nah, ini juga bagaimana kita bisa mengambil hati lawan bicara kita. Kadang banyak orang duduk di samping kita gitu ya, cantik memang, tapi ketika dia bicara nggak nyaman, nggak membuat hati nyaman, mungkin malah melecehkan orang lain, merasa dia selalu benar, merasa dia yang hebat. Nah, itu akan menjadi tidak efektif komunikasinya. Tapi ketika dia bisa mengambil hati orang, karena tadi senyum yang tulus, kemudian dia juga selalu menghargai orang, sehingga nyaman, dapat hati orang, sehingga orang tuh betah gitu. Jadi karena apa? Ganteng, cantik itu relatif. Tapi ketika orang punya brand yang bagus, pinter gitu kan, kemudian behaviornya yang cantik, itu menjadi kekuatan dari orang-orang untuk bisa berkomunikasi dengan efektif gitu. Nah, sebenarnya 3 hal ini saja menjadi kekuatan dalam kita berinteraksi dengan orang. Kemudian kita lanjut kepada bagaimana untuk membentuk komunikasi verbal. Yang dibutuhkan adalah sebenarnya empati. Empati beda sekali dengan simpati. Kalau simpati itu ya kita sekedar merasa simpati senang aja. Tapi kalau empati itu bagaimana kita menempatkan diri kita kepada apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, dengan kita memahami dia, dengan tadi ada komunikasi baik verbal, mungkin verbal dia cerita, saya lagi sedih nih, oh iya Kak, kita dengarkan dengan baik. Nah, itu bentuk empati kita, bagaimana kita membuat kekuatan yang maksimal dalam berinteraksi. Jadi empati itu bagaimana kekuatan, bukan kelemahan yang bisa kita hadirkan. Nah, empati ini juga menjadikan 80% orang itu bisa mengerti orang lain. Bukan hanya pertolongan saja, tapi orang bisa dimahami, itu akan menjadikan orang merasa nyaman. Nah, potensi dari diri tidak akan habis apabila kita memberikan empati ini tanpa batas. Jadi empati itu terus kita berikan sehingga kita terus bisa memahami orang lain juga bisa mengklik dengan kita, sehingga itu terjalan dan menjadi kekuatan dalam berkomunikasi gitu. Kadang orang yang berbeda bahasa, coba bayangin ibu-ibu ketika kita pergi ke Masjidil Haram gitu ya, kita berhaji atau berumroh, itu bahasanya banyak sekali gitu. Tapi ketika kita bicara nggak ngerti, tapi dengan bahasa tubuh atau bisa bahasa senyuman atau bahasa verbal lainnya, itu akhirnya bisa menjadi connect. Walaupun mungkin bisa menggunakan bahasa internasional, misalnya bahasa Inggris, itu menjadi tool utama untuk bisa melakukan interaksi dengan orang berbagai negara gitu. Nah, kemudian
empati ini banyak bentuknya, bisa kita lakukan. Pertama adalah dengan mendengar. Mendengar itu tadi nggak mudah. Memang kalau kita ya Bu Eko ya, untuk konselor, psikolog gitu ya, atau guru atau BK atau apapun itu dilatih banget menjadi pendengar. Nah di sini kalau kita berkomunikasi untuk menjadikan komunikasi itu efektif secara verbal, harus bisa mendengar efektif atau bisa mendengar yang aktif. Jadi nggak memotong pembicaraan, kemudian tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak menyenangkan. Nah itu bagaimana kita mendengar itu dengan seksama. Jangan kita mendengar tapi masih sambil main HP, sambil matanya kemana. Itu sangat tidak mengenakan bagi lawan bicara kita. Kemudian empati itu juga bisa memunculkan merasakan. Itu akan merasakan bagaimana interaksi kita dengan teman, dan dalam psikologi itu disebut dengan namanya komunikasi personal. Nah, komunikasi personal itu juga dibangun dengan bagaimana komunikasi persuasif. Kadang tidak bisa disamakan, apalagi misalnya kita guru, gitu kan, pendidik. Komunikasi antar anak itu tidak bisa kita samakan. Misal si Agus komunikasinya dengan nada yang rendah, atau si B dengan perlu sentuhan. Nah itu bentuk komunikasi yang kita harus bisa rasakan bagaimana interaksi yang cocok untuk lawan bicara kita. Nah kemudian juga mengulangi keluhan atau perasaan. Kemudian juga kita bisa membuat matching atau mirroring. Jadi membuat belajar dari apa yang pantulan yang bisa kita lakukan. Dan yang paling penting ketika kita merasakan hal yang berat, kita harus bisa menghandle komplain itu sehingga empati itu menjadi hal yang maksimal. Nah, dalam bahasa komunikasi itu ada namanya body language, gitu ya. Bagaimana kita berkomunikasi bisa menghindari hal-hal yang tidak disarankan, misalnya bersedekap. Jadi kalau berinteraksi dengan orang lain kita bersedekap atau menunjuk atau sangat agresif, sangat lebih dominan dalam berkomunikasi atau sangat mendesak orang untuk berbicara atau lebih over dominan, itu juga tidak mengenakan. Nah, ini bentuk yang lain dalam komunikasi ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi harus beberapa hal ini harus kita hindari sehingga orang lain itu merasa nyaman dalam berinteraksi. Ada juga kita bisa mengamati bahasa tubuhnya yang ada bicara. Kadang kalau orang jenuh udah mulai nggak gelisah, nggak nyaman, nah itu berarti kita udah harus memperhentikan interaksi kita dalam berkomunikasi. Atau kita berganti untuk memberikan penjelasan dan dia memberikan kesempatan dia untuk berbicara. Nah, ada banyak hal kadang ketika kita tidak memperhatikan hal kecil, itu akan bisa salah dan menjadi pelajaran yang luar biasa apabila kita tidak tepat untuk mengkomunikasikannya. Jadi hal komunikasi kecil itu sangat mempengaruhi dalam berinteraksi kita ketika kita bisa menjaga ini dengan baik gitu. Jadi penting sekali hal kecil, komunikasi kecil. Dan sebenarnya komunikasi yang paling penting yang kita ajarkan sebenarnya ada banyak dasarnya. Misalnya bagaimana mengucapkan terima kasih, maaf, tolong, itu hal dasar. Tapi kalau tidak dididik kepada anak-anak kita, itu akan menjadikan komunikasi tidak nyaman. Tapi kalau dia sudah terbiasa punya dasar-dasar bicara tolong, minta maaf, terima kasih, dan hal-hal yang membuka itu, akhirnya akan terjadi komunikasi interaksi yang baik antar individu. Nah, ini ada beberapa tips untuk mengarahkan ketika kita bicara. Pertama, kita harus jaga nada bicara kita. Dalam berinteraksi itu juga kita tidak boleh sembarangan, ada nadanya, apalagi misalnya apalagi kalau kita bicara sama orang yang berbeda budaya. Kalau kami mungkin di Kalimantan bahasanya nyaring-nyaring ya, karena mungkin katanya orangnya dulunya banyak hutan, tapi berbeda mungkin ketika saya harus ketemu dengan orang Jawa Barat, Jawa Tengah gitu ya, atau misalnya ketemu orang Sumatera, itu komunikasinya akan berbeda gitu. Jadi nada-nada kita akan harus berbeda, walaupun logat tidak bisa kita ubah ya. Logat itu pasti sudah menjadi bagian karakter ketika kita berbicara gitu. Kemudian ketika kita ada orang yang tidak mengenakan, kita tegurlah perbuatan bahasanya. Jangan juga menghakimi. Kemudian juga bagaimana kita bisa konsisten dalam memegang kaidah-kaidah berkomunikasi, dan juga jangan berlebihan karena itu tidak mengenakan dalam interaksi. Dan juga jangan disertai ancaman, sama bagaimana kita juga berkomunikasi itu dengan maksimal gitu. Dan ada hal-hal yang reward, yang bahagia untuk membuat kita lebih nyaman. Nah, mungkin itu saja kali ya Bu dari saya. Mungkin nanti kita bisa dialog, diskusi bagaimana komunikasi verbal yang efektif dalam interaksi kita sehari-hari. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Bu Eko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita berikan aplaus untuk
ibu kita yang cantik ini, Bu Fitri. Nanti kita akan saling mengisi, saling berdialog di lain kesempatan gitu ya, Bu Dr. Sarmini. Kalau tadi juga tidak ada tanya jawab, apakah kita akan bertanya jawab atau langsung? Monggo, saya minta pendapat dari Bapak Ibu semua. Iya, Bu Eko kayaknya ke Dokter Yu dulu supaya ada buku. Halo Bu Eko. Bu Sarmini kok nggak ada suaranya ya? Nggak ada suara. Halo, Bu Emi, Halo, suara saya nggak dengar terdengar. suaranya. Ya, Kedengaran, ada kedengaran. Bu Dr. Sarmini ada kok suaranya. Ada kedengaran Halo. suaranya. Ada. Iya, ini udah kenceng masalahnya. Halo Ibu. Halo Bu Eko. Mungkin Bu Ekonya kayaknya yang sinyalnya. Kita lanjut aja ya. Iya. Ya. Oke. Ibu-ibu yang cantik-cantik, yang baik hati, di depan kita sudah ada satu orang bapak yang paling ganteng di antara kita. Karena bapaknya satu, yaitu Pak Yonatan Raharjo. Dan ternyata meskipun beliau itu alumnus dari dokter hewan, tetapi kalau melihat biodatanya lebih banyak terjun ke dalam dunia perwisataan. Ya. Beliau pernah jadi penulis novel anak tahun 2008. Bahkan di 2 tahun sebelumnya, tahun 2006, juga meraih penghargaan sastra sebagai salah satu pemenang lomba novel Dewan Kesenian Jakarta. Wow, keren sekali. Berarti romantis ini. Karena beliau suka menulis novel juga, gitu ya Pak Jonathan. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Kemudian tahun 2004 sudah menulis tentang buku avian influenza, pencegahan dan pengendaliannya. Dan buku itu di masa sekarang ini mungkin perlu dibaca-baca lagi deh. Ya, karena COVID kan antara juga karena flu itu perlu dicetak ulang, ditambah lagi supaya menjadi buku tentang COVID ya Pak ya. Mungkin bisa dipermak, ya ditambah-tambah apa supaya pengendalian COVID-19 ini juga segera berakhir, supaya pandemi ini juga paling tidak, kalaupun tidak hilang, bisa menjadi endemi. Nah, yang menariknya lagi, pria kelahiran Bojonegoro 17 Januari 1968 ini ternyata juga pandai menulis puisi. Ya. Punya kumpulan puisi dari Jawaban Kekacauan pada tahun 2004. Wow, keren sekali ini ya Pak kita yang satu. Dan pernah menjadi wartawan memorandum, wartawan majalah Infofeed, bahkan dipercaya menjadi manajernya sampai sekarang. Ternyata pendidikan yang ditempuh tidak selalu harus sesuai dengan profesi yang sekarang. Aku bersyukur Pak ini punya teman Pak Yonatan nih. Sama-sama tidak menekuni bidang profesi sesuai dengan pendidikannya. Dan alhamdulillah sampai sekarang bahkan menjadi pimpinan penerbit Majas. Oke Pak Yonatan, kami tunggu berbagai hal yang ingin Bapak sampaikan. Kita ingin sinau bareng-bareng, pengen ngangsu kawruh dari Pak Yonatan Raharjo. Dipersilahkan Bapak. Terima kasih Ibu Eko dan Ibu Sarmini, Bu Emi, dan ibu-ibu seluruhnya. Selamat Hari Kartini dan selamat menjalankan ibadah puasa. Ini penjelasannya dari bedah buku, dari sudut apa? Tentu bedah bukunya harus tajam pisaunya, karena ini semacam membedah pasien. Jangan sampai urat pembuluh darah nadinya yang kecil itu dipotong dengan parang, ya, jadi nanti tidak berdarah, menyebabkan darah. Jadi harus fokus. Saya harus dari sudut mana, karena ya ini sebetulnya buku ini ya buku yang sesungguhnya. Kalau buku yang kosong itu kan juga buku ya Bu ya. Iya. Buku garis, buku menulis halus itu kan juga buku. Nah, sementara orang berlomba-lomba untuk menulis buku sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Nah, yang dipertarungkan adalah sebetulnya untuk ibu-ibu yang intelek dan akademis, yang ilmunya diperoleh dengan susah payah dan
harus konsisten di dalam akademis, tentu memiliki kaidah-kaidah akademis ilmiah, kaidah ilmiahnya secara kriteria, secara teori, lantas dasar pemikiran, penelitian, dan semuanya kuat sekali. Jadi yang dipersembahkan kepada pembaca justru adalah gagasan pemikiran dari apa yang Ibu miliki. Karena di sini perbedaan dengan jurnalistik justru itu. Ketika jurnalistik itu cuma menghadirkan kenyataan yang sehari-hari diberitakan dengan apa adanya, tidak boleh meleset karena kaidah jurnalistik memang harus begitu sesuai dengan objektif, kenyataan, realitas yang faktual. Kalau ilmuwan menghadirkan ilmunya, pemikirannya, gagasannya, tentu tidak berhenti di situ, tapi justru memberikan gagasan pemikiran. Dan ini paralel dengan seni. Kesenian itu 4 tahap. Tiruan kenyataan, lantas nilai-nilai ketuhanan, universalisasi nilai-nilai individu menjadi umum, dan gagasan yang bermakna. Jadi ketika di sini banyak hal yang diungkapkan kini karena yang pertama masih merupakan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dari Ibu kebanyakan begitu. Selanjutnya tentu ada gagasan perubahan apa yang akan Ibu tawarkan pada masyarakat, dan masyarakat itu bisa menerimanya dan membuat suatu perubahan dalam kenyataan. Karena ilmu budaya itu kan tidak berhenti dari misalnya sekarang teorinya harus rasionalisme, tidak cukup di situ. Begitu banyak teori dalam filsafat yang bisa saling bersilogisme, berkontradiksi, terus akhirnya kita bisa menemukan pertentangan-pertentangan, dinegasi, ditemukan solusi, dan mungkin ada ilmu baru lagi, karena ilmiah itu kan yang lama dinegasi atau dikuatkan atau diruntuhkan atau mungkin tidak dipakai lagi untuk selanjutnya dipakai. Nah, ini adalah kerjaan dari goresan pena wanita Indonesia yang tentu luar biasa, berbeda dari buku-buku literasi yang lain yang rata-rata puisi, cerpen yang merupakan pengalaman pribadi untuk melatih di tahap-tahap itu. Kalau tahap ini adalah tahap-tahap para pakar, dan ini pekerjaannya adalah sudah seperti pekerjaan Ibu Raden Ajeng Kartini, makanya sekarang 21 April Ibu ya. Selamat Hari Kartini lagi. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu Kartini mendapatkan inspirasi itu tidak datang dari langit. Walaupun Ibu Kartini itu menuliskan kritik kepada kondisi pada saat itu, satu, kolonialisme Belanda, yang kedua, pendidikan hanya untuk kaum laki-laki di Jawa. Ya, kaum perempuan tidak dapat apa-apa gitu. Nah, kebetulan korespondensinya dengan aktivis Belanda yang dipengaruhi oleh revolusi industri dengan pemikiran-pemikiran, tulisan-tulisan, goresan-goresan penanya pada saat itu. Dan revolusi industri di Inggris itu yang ke seluruh dunia mempengaruhi pemikiran para aktivis emansipasi atau feminisme awal tahun revolusi Prancis 1789 itu, ya pengaruhnya justru dari revolusi Prancis itu 1789, revolusi Prancis, para wanita menggempur istana Versailles, Louis XIV diprotes karena mereka terjadi perbedaan antara wanita dan laki-laki. Wanita hanya jadi pekerja saja dan tidak dapat apa-apa, untuk mendapatkan jatah roti saja, walaupun mereka yang bekerja keras, mereka tidak dapat apa-apa dan sebagainya. Begitu bangsawan, feodalisme merangsek mereka, mereka itu sangat betul-betul termarginalkan. Dan 1789, Ibu Kartini 1879, satu abad kemudian tuh ya. Jadi ini prosesnya panjang. Dan sekarang 2 abad kemudian goresan pena wanita Indonesia. Tentu tahap-tahapnya dari emansipasi generasi gelombang 1 itu, gelombang 1789 itu berarti abad 18, lantas kemudian gelombang 2 tahun 60, gelombang 3 tahun 90. Kita tidak membicarakan gelombang
tahun 60 sampai 90 karena ini lompatannya terlalu apa itu namanya, terlalu frontal karena orang-orang sekarang menganggap feminisme itu dari barat sehingga budaya barat masuk ke kita ya. Sampai akhirnya terjadi LGBT, akhirnya terjadi wanita itu mau ngelunjak, dikatakan bahwa wanita ingin melebihi daripada pria gitu. Padahal di sini enggak ada, di sini seluruhnya semuanya memegang nilai-nilai agama, nilai-nilai ilmuwan, sopan santun, budaya timur, Indonesia dan sebagainya. Jadi kita enggak bahas feminisme yang memakai liberalisme dan feminisme yang radikalisme, tapi kita yang feminisme klasik itu di mana pemikirannya adalah emansipasi perempuan, di mana perempuan mendapatkan status setara, kesetaraan dengan pria itu. Jadi kalau ketika orang-orang lain di luar kita itu menganggap feminisme itu wanita ingin dispesialkan, itu sebetulnya ya keliru karena memang wanita ya memang cukup untuk sederajat dengan pria dengan dalam hal itu. Dan ketika masuk pada feminis radikal sama feminisme bebas itu liberal itu sudah masuk wilayah kodrat. Wilayah kodrat berhadapan dengan pilihan. Misalnya soal mereka menikah dengan siapa, lantas mempunyai anak dan sebagainya itu kan sudah kita tidak memikirkan gitu. Kita sekarang yang umum-umum saja di mana pada dasarnya sebelum revolusi Perancis sendiri juga berabad-abad sebelumnya para penulis-penulis itu sudah ada banyak sekali. Jadi kondisinya betul-betul wanita itu atau perempuan termarginalkan dan mereka sangat mengerikan. Kalau kita baca di internet sekarang kita bersyukur dunia internet itu membuat kita bisa membaca apa saja. Makanya pembahasan tentang buku ini, bedah buku ini pembahasannya tentang itu karena goresan pena berarti kita harus menyusur goresan-goresan pena wanita Indonesia yang sekarang ini dengan perbedaannya dengan goresan pena wanita yang lain bagaimana gitu toh. Karena kita tidak mau hanya sekedar hadir. Pada saat ini kalau kita eksistensialisme cukup hadir maka sejarah akan mencatat. Kita tidak begitu. Kita akan memberikan sesuatu yang spesifik. Sebagai insan akademis spesifik, ilmunya disiplin ilmu saja itu juga spesifik. Maka kita harus kuat di sini. Nah, maka pemetaan ini menjadi PR goresan pena wanita Indonesia ini selanjutnya. Karena penulis-penulis itu genre-nya banyak sekali. Sastra saja yang nomor 1 di Indonesia sekarang Ayu Utami yang cewek ya. Sebelum itu ada N. Hadini. Sebelum itu ada Mirawe. Ada lagi Margate dan semuanya. Lalu penulis-penulis sastra bermunculan, penyair-penyair, lantas cerpenis juga muncul di mana-mana. Tetapi dalam sejarah sastra Indonesia saat ini tercatat ya nama-nama itu saja. Kebanyakan memang didominasi oleh pria. Nah, inilah itu sastra, belum penulis-penulis yang lain, penulis-penulis filsafat yang lain. Kalau baca di sini jurnal perempuan misalnya bisa tentang emansipasi mereka sangat kuat tentang hal ini. Jadi untuk goresan pena wanita Indonesia kan banyak. Ini spesifik kekuatannya di mana? Kelihatannya di pendidikan, mungkin di situ. Sehingga nanti ketika posisi tawar ini melambung berhadapan dengan yang lain ini masuk. Karena Ibu Sarmini doktor, Ibu Eko, semuanya ini bergelar semuanya. Bergelar suaminya itu bukan hanya gelar itu saja. Tanggung jawabnya adalah isi pesan gagasan itu. Nah, di sini mengapa saya bawa ke emansipasi? Karena pada dasarnya emansipasi perempuan itu untuk melawan dominasi patriarki. Berbagai aliran emansipasi yang membuat orang Indonesia alergi sampai karena ada radikal yang feminisme radikal sama liberal, tetap kesamaannya adalah dominasi patriarki. Mau tidak mau sekarang kita mengakui bahwa lingkungan masih melakukan hal itu terhadap kita. Ya, saya juga termasuk. Karena ada yang berkata demikian, yang seharusnya diperjuangkan di dalam emansipasi perempuan bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki yang akhirnya dia menjadi korban dari stereotip posisinya di dalam masyarakat antara pria dan wanita, ya korban. Jadi siapapun bisa
emansipasi perempuan itu bukan hanya milik perempuan, tapi juga laki-laki dalam posisi-posisi tertentu. Nah, dan di sini adalah tugas-tugas kita sebagai insan-insan akademis, dan di sini saya akan menggarisbawahi dari segi budaya. Mengapa dari segi budaya? Karena budaya itulah justru yang merangkum semuanya. Ketika saya tidak punya basis budaya untuk membedah buku ini, lalu ini Dr. Sarmini, Ibu Emi, Ibu Maya, Ibu Ita, Dr. Rahmawati, Ibu Eti Kurniati, Dr. Hajah Fitri, Ferdila, SE, DRA Eko Gustini, Ade Sarmini SO, ini gelar akademiknya ini semua dari disiplin ilmu yang berbeda nih. Ya, Ibu Sarmini, Dr. Sarmini adalah ahli pendidikan, Ibu Emi ahli pendidikan, Ibu Maya ahli ekonomi, Ibu Ita Mustika ahli akuntansi, Dr. Rahmawati dokter yaitu kesehatan, Ibu Eti Kurniati SST berarti ini sains teknologi. Berarti ilmuwan sains. Dr. Hajah Fitri psikologi. Nah, ini canggih sekali psikologi, ya kan? Ibu Ferdila sarjana ekonomi. Dokter Anda Eko Gustini, dokter. Ibu ini tadi kepakarnya. Saya konselor, Pak, aslinya. Oh ya, psikolog Bu Tetapi ya. menjadi konseptor, Pak. Luar biasa. Konselor, Ya, ini. konseptor. Ya, luar biasa lu Ibu Ade Sarmini esos. Nah, saya mau bicara apa? Ketika saya mengungkapkan sebagai penerbit hanya merangkum, kalau tugas saya menerbit saja, lantas ini hanya dirangkum untuk diterbitkan, saya menjadi tukang cetak nantinya jadi. Tapi saya tidak memberi masukan apa-apa kalau saya memerankan di situ. Makanya saya harus bisa mencicipi semua ini. Karena ilmu budaya itu justru ilmu yang paling kompleks. Makanya di sini kalau ada ahli budaya, saya bisa dikuatkan bahwa ilmu budaya inilah yang justru merangkum semuanya, menghimpun seluruhnya dari keahlian berbeda-beda ini untuk bisa memberikan sesuatu yang tujuan pertama kita tadi yaitu gagasan. Gagasan apa sebetulnya di sini? Nah, ini nyawa dari buku ini sekarang kita masih meraba-raba ya. Kira-kira gagasannya apa? Karena ada yang tentang pengalaman, ada tentang pengalaman perjuangan pada saat ini untuk sukses, mulai dari penderitaan, terus ada yang bertugas di Aceh, ada yang tentang putranya, ada yang ini mungkin suatu saat akan temanya harus jelas sehingga sasaran gagasannya diberikan. Ada masalah apa di masyarakat kita tawarkan, begitu. Ini pendekatan budaya yang saya pakai karena budaya itu dari yang saya pelajari itu merupakan ilmu yang paling kompleks. Ketika tidak bisa didekati dengan matematika, dia mungkin pakai agama Islam. Ketika tidak bisa oleh agama Islam, pakai ilmu sosial, pakai psikologi, pakai ekonomi, semuanya dipakai. Makanya sebagai penerbit yang bertanggung jawab menerbitkan ini, buku ini harus berbobot gitu. Makanya pendekatannya secara budaya itu karena memang budaya segala perilaku usaha manusia untuk meningkatkan taraf hidupnya. Tidak hanya cukup itu. Budaya adalah juga warisan nenek moyang kita. Nenek moyang mencintai kita yang diteruskan. Nah, dan budaya ini mengikat dalam suatu masyarakat dan dia mempunyai legitimasi untuk menentukan perilaku kita itu bermartabat yang bagaimana. Dan kita bisa mengatakan orang lain tidak berbudaya, tidak beradab, tidak bermartabat karena budaya memang itu punya legitimasi terhadap kelompok ini. Nah, budaya apa yang mau disampaikan di sini? Karena ini perbedaan budaya, ini ilmu itu jelas budaya semuanya. Perbedaan budaya inilah yang mungkin akan terjadi perbedaan nilai. Dan kita ketika menghadapi yang lain, kita akan bisa mengadakan satu bergen posisi atau tawar-menawar. Karena itu ada yang namanya budaya baru dan ada budaya lama. Yang akan akhirnya terjadi asimilasi atau alkulturasi. Kita akui yang kita miliki sekarang ini adalah rata-rata akulturasi karena kita masih memegang nilai budaya lama, budaya Indonesia yang wanita masih termarginalkan, masih bagaimanapun juga di kasus di masyarakat masih subordinasi dari pria dan sebagainya. Dan tetapi kita menghilangkan itu berarti terjadi asimilasi. Tapi ketika akulturasi itu nilai yang lama masih ada, kita mempunyai nilai yang baru sekarang. Nilai baru apa? Buktinya sekarang kita pinter. Buktinya ibu-ibu menjadi sarjana semua, itu berkat Ibu Kartini. Ibu Kartini berkat filsafat barat, berkat feminisme, dan itu
dari Belanda dan seterusnya. Jadi akhirnya kita akan terus mencari situ. Itu gagasan yang akan terus kita olah karena budaya ini tidak akan pernah berdiri di sini dan ini terus oleh sebab itu dengan yang dikatakan oleh Dr. Sarmini tadi pertama kita akan terus menemukan apa dan sebagainya, suatu saat harus dipertajam temanya apa dan sebagainya. Kira-kira begitu Ibu-ibu, ini hanya sekedar pembedah superficial, bedah ringan kecil, misalnya bedah kutil di sini, ini saya potong di sini, kutilnya dibuat, tidak sampai obat bius yang dipakai, karena waktunya cuma 20 menit. Jadi, yang pasti kita bersyukur dengan pendekatan yang kita pakai untuk penerbitan buku ini tidak sekedar mengumpulkan lantas diterbitkan, itu tidak bedanya dengan anak-anak belajar yang sekarang. Tetapi di sini adalah memberi suatu pencerahan, melanjut dari Ibu kita Kartini yang mempunyai nilai-nilai baik untuk budaya kita, melanjutkan apa yang diwariskan oleh nenek moyang yang mencintai kita dengan budaya bagus kita, dan kita akan terus mengolah diri dan seterusnya. Demikian sehingga emansipasi kita rasakan sekarang juga bahwa kita bagaimanapun juga mau tidak mau saat ini adalah gerakan emansipasi. Karena gerakan emansipasi itu adalah produk budaya dan produk budaya itu bersifat dinamis, dia tidak kaku. Ketika orang lain alergi, banyak wanita Indonesia alergi tentang emansipasi karena itu diambil dari barat, itu tidak demikian. Karena produk budaya adalah produk yang dinamis dan emansipasi ini atau feminisme ini karena produk budaya dia dapat mengambil rupa atau menyesuaikan diri dengan lokalitas dan agama masing-masing dan kepercayaan dan budaya traditional wisdom masing-masing. Demikian, selamat pada para Kartini Indonesia, tetap semangat dan merdeka. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus buat Pak Yunatan. Baik, Ibu, kita yel-yel singkat aja. Kalau saya bilang goresan penang wanita, maka kita jawab produktif dan dinamis. Yes, 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 gitu ya Bu ya. Jadi supaya GPW ini berlanjut. Saya ulangi, goresan penang wanita, produktif dan dinamis. Yes, yes, yes. Kurang kompak. Ayo semangat. Ulang lagi, ya. Bu. Semangat. Oke, kita ulangi. Goresan penang wanita, produktif dan dinamis. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Moga-moga apa yang disampaikan Pak Yunatan Raharjo ini menyemangati kita, membuat inspirasi ke depan kita akan mau menulis apa, banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin di bulan Juni tentang lingkungan hidup, mungkin ada tentang kesaktian Pancasila, mungkin tentang kepahlawanan, mungkin di Desember tentang kekerasan terhadap perempuan dan sebagainya. Nanti kita akan bincang-bincang lagi, kita bareng-bareng, sehingga ke depan sudah ada satu gagasan yang muncul dari berbagai ragam budaya, karena di sini terdiri dari beragam, ada dari Indonesia, dari Malaysia, di Indonesia pun juga macam-macam, kita akan saling kolaborasi dengan satu tema. Baik, untuk mengakhiri kegiatan ini, kita minta kepada Bu Dr. Sarmini Batang untuk melonceng goresan kenang wanita. Silakan Bu Sarmini. Baik, Masya Allah, luar biasa. Pak Dokter, terima kasih, luar biasa ini kita mendapatkan arahan dan sudah ada bayangan bagaimana nanti kita akan menulis untuk volume 2. Mudah-mudahan teman-teman kita juga terus semangat ya. Ini Cikgu Zulaiha dari Malaysia, selamat datang. Kemudian Ibu Nuraini dari Malaysia juga. Terima kasih. Besok diajak cikgu-cikgu yang lainnya, ya. Miss Septa, terima kasih sudah hadir. Jadi pada intinya Bapak Ibu sekalian, karena saya sebutkan Bapak karena ada Dr. Zo ya di sini. Terima kasih banyak dan alhamdulillah hari ini apa yang sudah di-sharingkan bersama-sama membuat titik kesimpulan bahwa GPW atau Goresan Pena Wanita merupakan wadah ya yang sangat-sangat banyak memberikan kita inspirasi di sini, karena
ibu-ibu juga mempunyai kompetensi dan bidang yang berbeda antara satu dengan yang lain. Maka dengan ucapan basmalah ya, Goresan Pena Wanita, buku kita volume pertama kita terbitkan. Terima kasih untuk penerbit Majas. Dan untuk yang kedua, nanti volume 2, itu kemarin sudah kita tentukan terkait dengan media sosial dari Persepsi Wanita. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah hadir meluangkan waktu ya, dari Sabang hingga Merauke, kemudian sampai ke Malaysia. Kita akan tunggu lagi dan mudah-mudahan program kita juga berjalan dengan baik. Karena tanpa ibu-ibu semuanya kita tidak bisa bergerak gitu ya. Makanya ini wadah ini untuk berkreasi, berdiskusi, bereksistensi diri kita masing-masing dan melakukan kegiatan-kegiatan edukasi, baik parenting ataupun penerbitan buku yang sudah kita tulis bersama-sama. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Dokter, bahwa nanti harus lebih mengerucut lagi, harus lebih spesifik lagi gitu, sehingga jelas arahnya kemana. Yang jelas dari penulisan buku dari 10 penulis tadi, ketika kita baca satu persatu, itu walaupun saya tidak detail, intinya adalah menunjukkan betapa mulianya seorang wanita, walaupun sudah sukses, ya, walaupun punya keluarga yang sebenarnya sangat mampu, ketika mereka bersuami, ya, ternyata imamnya adalah tetap suami, begitu. Nah, dan sesukses apapun perempuan, ya, tetap tidak meninggalkan kodratnya sebagai seorang istri dan ibu. Ini yang kita banggakan. Ini yang kita banggakan. Karena ada yang profesinya sebagai dokter, ada yang dosen, ada yang konseptor, ada yang apakah prodi ya dosen juga, kemudian ada yang YouTuber, ya konten kreatif. Ini luar biasa. Tetapi dari yang saya baca, memang ibu-ibu luar biasa, tidak meninggalkan kodrat sebagai seorang istri dan ibu. Nah, ini adalah budaya yang tadi disebutkan. Budaya atau nilai-nilai luhur yang tidak kita sepelekan begitu saja, walaupun dengan sederet titelnya, ya, yang S1, S2, S3, kemudian S1-nya pun double-double, ya, kemudian mendapatkan sertifikat dari BNSP juga. Nah, ini luar biasa. Tetapi saya bangganya dengan teman-teman semuanya, dengan ibu-ibu yang smart ini, ya, bahwa kita tidak meninggalkan kodrat kita sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Begitu Ibu Eko, terima kasih banyak, luar biasa ya sudah bergabung dan meluangkan waktu yang di sore ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Sarmi dan loncengnya tentang Goresan Pena Wanita Indonesia volume 1. Baik, mengakhiri kegiatan ini, saya Eko Gustina Wardani Pramakawati, mohon maaf atas segala keterbatasannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan dengan teman-teman yang lebih banyak lagi. Jadi kita akan semakin menyatu banyak ide untuk memunculkan suatu inspirasi bagi semua pihak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Eko boleh foto bersama mungkin ya? Oke, monggo Ibu. Mohon diaktifkan kameranya. Jangan lupa untuk aksennya diisi. Bu Emi. Iya. Oh, Bu Emi sudah di atas nih. Oh, Bu Emi sudah di atas. Miss Maya, Bu Diana, Bu Anggita, Miss Ita. Bu Anggita belum ya? Iya. Nah, ini Ibu Julaiha. Oke, iya, baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih Dr. Jo, kemudian teman-teman semuanya. Ya, menjelang maghrib berbuka puasa. Di Malaysia sudah berbuka kah, Cikgu? Belum. Belum. Iya, ini sahabat kita luar biasa ini, dan mudah-mudahan di volume 2 ikut menulis ya.
Terima kasih kembali saya ucapkan sebelum menutup pertemuan kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya pribadi dan mewakili teman-teman pengurus dari KPW yang melaksanakan menunaikan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa dan menunggu berbuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Bu Dr. Sarbini, Bu Emi, sehat dan bahagia selalu untuk kita. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, Terima makasih. Terima kasih, Bu. Pak Wiratan, jangan kapok ya. Setuju, terima kasih. Membimbing kami. Sama-sama, Bu. Terima kasih banyak. Oke. Sampai ketemu. Sampai Izin ketemu. dulu. Ya, jangan lupa absennya ya, Ibu-ibu. Iya, Bu. Bu Iko jadi nggak balik ke kantor. Nanti balik, Bu. Habis buka, saya sudah bilang kok. Tak kerjakan dari rumah. Di sana tinggal edit. Oke. Gimana? Nggih, Nggak matur mungkin nuwun dong, Bu. sangat Bu Eko. Nggih, sami-sami yen pangapunten. Nggih, luar biasa Bu Emi, matur nuwun sangat. Miss Ita, Usahawannya juga yang luar makasih. biasa. Nggih. Iya, ini merupakan awal yang baik. Awal Iya, yang baik betul. untuk kita semuanya. Bu Eko juga sudah dapat celah ini ada apa Oh, namanya? maaf ya, cucunya nakal. Sambil ngomong ini jadi cucunya minta iPhone ikut juga. Oh, alah, gitu toh. Jadi nanti kita Iya. perlu rapat loh, Bu, ini. Iya, betul Bu. Nanti kita akan meeting, nanti kita alokasikan waktu untuk menggodoknya di volume 2. Sehingga nanti akan lebih bagus karena biasa yang namanya pertama pasti ada kurang ini itu gitu. Bu, izin Iya, G, saya live dulu Oke, G. Bu Di, terima kasih banyak. Gitu. Sama Lagi ngabuburit mohon kan? arahan, bimbingan, dan motivasinya untuk saya yang sangat-sangat Bu awam. Kaprodi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Rara, Dokter Rara, sehat selalu. Iya, sambil ini nih, sambil mengasih, Oh, sambil megang bayi ini. iya, ini Dokter Rara ini punya baby 2 kembar. Wow. Jadi sambil ngasuh ya, Dok ya. Oke. Miss Septa, Iya. terima kasih Miss Septa, Miss Ade, Miss Maya, Miss Ita. Silahkan, kita punya kewajiban mempersiapkan buka puasa keluarga kita. Mudah-mudahan untuk semuanya. Ya, saya akhiri Terima kasih Ya. ya, Bu. Mohon maaf keterbatasannya ya, Bu. majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu-ibu semua.